Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini. Kita lanjutan dari video saya sebelumnya tentang manfaat dari kita melakukan pencatatan dan penomoran, atau dalam bahasa kerennya mungkin manajemen berkebun gitu ya. Nah, ini misalnya nomor ini ya, nomor B7. Di B7 ini misalnya sekali turun, kemudian nanti naik lagi, turun lagi, baru kita potong, misalnya itu. Kemudian yang ini B8 kita buat sekali naik, sekali turun, kemudian nanti langsung kita potong. Demikian juga yang lain. Atau ada juga yang ini nomor B1 misalnya. B1 nanti kita buat gabungan antara gawang, dia ke samping dulu ngikuti pipa sekitar kurang lebih 2 meter, nanti kita turunkan. Tingginya pipa ini kurang lebih 2 meter ya, jadi nanti kita turunkan. Kita akan mendapat sulur, jumlahnya naik 2 meter, ke samping 2 meter, turun 2 meter, berarti sekitar 6 meter misalnya begitu. Jadi nanti akan kita catat yang hasilnya bagus yang mana. Kemudian ini semua ini sama, kodenya sama, B semua, berarti ini asal benihnya sama, kemudian tanggal tanamnya sama, perlakuannya juga sama. Nah, nanti bisa kita ambil kesimpulan, misalnya ini ada yang bagus kualitasnya, kualitas hasil panennya, kemudian dan lain-lain kita anggap bagus, misalnya yang B9 ini ya, sebagai contoh aja. Ini nanti hasilnya bagus, katakan begitu lah, ini layak kita jadikan benih gitu. Jadi nanti dari B9 ini misalnya, karena ini kualitasnya paling bagus, kita siapkan untuk menjadi benih berikutnya. Saya kira itu ya, jadi kurang lebihnya begitu. Kita lihat tanaman yang lain. Ini saya sama ya, ini seperti video saya sebelumnya, ini umurnya juga 8 bulan kurang lebihnya. Nah, atau yang posisi seperti ini misalnya. Jadi yang nomor C7 ini nanti misal kita rencanakan turun ke bawah, dia naik lagi, turun lagi, ini kurang lebihnya juga 2 meter, jadi total ada 8 meter. Kemudian yang di atas sana itu kurang lebih 2,5 ya, sekitar 2,5 meter. Misalnya kita buat sekali turun sampai menyentuh bawah, kemudian kita potong, berarti total dia punya sulur 5 meter misalnya. Kemudian yang satunya misalnya setelah sampai atas, kita samping ke tanaman berikutnya di sini atau kemana gitu ya. Jadi nanti dia totalnya menjadi banyak. Jadi ini gabungan antara gawang dan air mancur. Saya kira itu ya penjelasan sedikit agar bisa menjelaskan
bagaimana kita melakukan manajemen berkebun dalam lahan yang sempit atau tanaman kita jumlahnya terbatas, sehingga kita betul-betul efisien. Jadi dengan pencatatan itu kita tahu betul kondisinya tanaman kita dari hari ke hari. Nah, seperti ini masih kecil ya. Ini tanggal tanamnya mungkin juga beda. Kemudian ini ada yang busuk di pucuknya. Ini kita catat juga. Nanti kalau sekiranya tidak baik ya kita ganti dengan benih yang bagus. Saya kira itu kurang lebihnya. Jadi kita bisa melihat kondisi sekiranya bisa dilakukan gabungan antara sistem gawang dan sistem air mancur. Nanti kita lakukan gabungan cara itu. Jika tidak memungkinkan, kita cukup sistem air mancur saja yang lebih mudah ya, lebih mudah perawatannya dan lebih simpel saya kira. Air mancur tinggal nanti berapa kali dia naik turun, apakah kita buat 1 kali atau 2 kali, nah, tergantung situasinya nanti. Saya kira yang penting kalau dalam satu pohon itu bisa kita batasi jumlah yang kita polinasi, harapannya tentu kualitas vanilinya akan bagus. Jadi saya kira tidak bisa juga diartikan bahwa kalau jumlahnya polong yang kita polinasi banyak nanti hasilnya juga banyak semua. Saya kira juga bagi saya perlu ada pembelajaran dulu, apakah jumlah semua kita polinasi misalnya itu hasilnya akan bagus, atau justru kalau kita batasi hasilnya justru akan bagus. Jadi nanti kita lihat pilihannya seperti apa. Saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.